Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian? Luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Berapa banyak di antara saudara waktu memuji Tuhan, saudara merasakan bahwa hati Tuhan disenangkan, lambaikan tanganmu. Ya, puji Tuhan, ada banyak orang yang mengangkat tangan. Saya merasakan waktu kita memuji Tuhan bukan kita yang disenangkan. Tapi Tuhan yang kita sembah dan puji itu Dia disenangkan. Katakan amin. Jadi waktu kita memuji Tuhan biar hati Tuhan disenangkan. Sebab waktu kita menyenangkan hati Tuhan, saya percaya bahwa akan terjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan saya dan saudara. Ya, nah pada kesempatan ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana tema kita di bulan Juli ini berbicara tentang discipleship, pemuritan dan attitude atau sikap dan ketaatan atau obedience ya. Tapi pada sore ini izinkan saya bicara tentang apa yang disebut dengan perubahan karena ketaatan. Ya, Tuhan Yesus memanggil saya dan saudara bukan cuma sekedar menjadi pengikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid Tuhan. Ya, jadi kita dipanggil oleh Tuhan bukan cuma sekedar menjadi pengikut, tapi lebih kepada Tuhan mau supaya setiap orang percaya mereka dimuridkan. Nah, oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, sebelum Yesus naik ke sorga, Dia kasih tahu kepada murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan. Jadi Tuhan suruh murid-muridnya atau Tuhan suruh rasul-rasul supaya mereka pergi di dunia marketplace, di dunia di mana Tuhan utus mereka untuk memuridkan. Nah, rupa-rupanya murid-murid ini sebelum mereka diutus tuh pergi, mereka mengalami apa yang disebut dengan perubahan. Sama-sama katakan perubahan. Tapi hari ini atau sore ini saya tidak bicara tentang 12 murid Yesus atau Rasul Yesus pada saat itu. Tapi saya bicara salah satu Rasul Yesus. Ya, karena kalau saya bicara satu nggak cukup waktunya. Tapi saya mau ambil salah satu Rasul. Yang disebut dengan Rasul, awalnya dia adalah sebelum jadi Rasul dia penjahat. Ya, dia penjahat, suka aniaya orang Kristen. Bahkan Alkitab cerita dia suka bunuh orang Kristen. Jadi saya mau lihat kita semua bahwa ternyata sebelum Rasul ini dipakai oleh Tuhan, latar belakang kehidupan Rasul ini adalah orang yang jahat. Tetapi seiring dengan perbuatan jahatnya menuju ke Damsyik, dia mengalami sesuatu yang luar biasa. Nah, mari kita baca ya. Kita baca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-22. Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Jadi kita lihat di situ bahwa Rasul Paulus menceritakan, dia mau menceritakan bagaimana proses perubahan hidupnya dari penjahat jadi suka aniaya orang lain, dirubah oleh Tuhan menjadi penyambung lidah Tuhan atau menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Ya, mari kita baca bersama-sama ayatnya yang ke-22, Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Bayangkan siang hari ada cahaya yang lebih besar cahayanya. Maka rebalah aku atau Paulus atau Saulus ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus,
mengapa engkau menganiaya aku? Kaget Saulus. Kemudian dia menjawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku, yaitu menyertai bersama Saulus, memang melihat ada cahaya yang begitu luar biasa. Tetapi aneh, suara dia, yaitu suara Tuhan, yang berkata kepada Saulus, tidak mereka dengar. Ayat 10, maka kataku, Tuhan, lihat saudara, apakah yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepada Saulus, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Dan karena aku tidak dapat melihat, oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku. Jadi Saulus jadi buta. Saking sinarnya begitu luar biasa, jadi masalah. Matanya jadi buta. Dan dia dituntun oleh teman-temannya ke Damsyik. Ayat 12. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat. Dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah. Dan ketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Ayat 14. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya. Untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana Tuhan rubah seorang penjahat menjadi kesaksian di dalam sebuah kebenaran. Berarti saya mengambil sebuah kesimpulan. Sejahat apapun orang itu, sejelek apapun karakter orang itu, kalau dia butuh Tuhan Yesus, maka sifat dan karakternya bisa dirubah. Sekali lagi, sehancur apapun orang itu, sejahat apapun orang itu, seburuk apapun karakter orang itu, kalau orang itu butuh Yesus, orang itu mencari Yesus, maka orang itu pasti akan dirubah oleh Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa rubah manusia. Hanya Tuhan yang bisa rubah karakter manusia. Dan kalau bicara tentang perubahan, berbicara tentang proses. Rupa-rupanya Paulus sebelum dia jadi alat Tuhan, dia dirubah oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan saudara tentang ada 3 respon Paulus dalam menyikapi perubahan. Berapa banyak antara saudara yang mau berubah? Saudara mau berubah? Berubah dari sikap yang buruk menjadi sikap yang baik. Jadi kalau Paulus bisa dirubah oleh Tuhan dari jahat menjadi baik, saya percaya saya dan saudara juga pasti sanggup Tuhan rubah sifat dan karakter kita. Nah, yang pertama, apa menjadi respon dari Rasul Paulus dalam menyikapi perubahan? Yang pertama dalam ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-8. Ya, di situ dikatakan, jawab Saulus,
siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saya percaya bahwa ini merupakan dialog antara suara yang didengar oleh Paulus yang tadinya di pikiran hatinya itu bawaannya itu adalah bunuh, aniaya, dan sakiti semua orang Kristen pada zaman itu. Tapi dia lupa bahwa orang Kristen yang dianiaya itu adalah orang-orang yang cinta sama Tuhan Yesus. Orang-orang yang dianiaya oleh Saulus itu adalah orang-orang yang taat sama Tuhan. Orang-orang yang setia sama Tuhan. Dan kita lihat situ bahwa yang pertama respon Paulus dalam menyikapi perubahannya adalah dia jadikan Kristus sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau ingin mengalami perubahan hidup dalam perjalanan hidupmu, jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sebab hanya Dia yang bisa rubah seluruh bagian hidupmu. Nggak ada yang lain yang bisa rubah hidupmu. KTP Kristenmu tidak bisa merubah sifat dan karaktermu. Emosimu yang meledak-ledak tidak bisa dirubah oleh orang lain. Yang bisa rubah adalah hanya pribadi Kristus yang engkau jadikan dia sebagai Tuhan atau Tuhan dalam hidupmu. Jadi kalau kita katakan bahwa kita adalah orang Kristen yang berubah, sikap kita harus berubah. Ya. Bahkan 5 tahun ke depan ini akan ada banyak perubahan-perubahan yang akan terjadi di negara kita. Bahkan di gereja-gereja juga akan ada banyak perubahan-perubahan. Yang biasanya selonong boy masuk di tempat ibadah, mungkin ke depan saudara mesti daftar dulu untuk masuk ke satu ibadah, mungkin. Bahkan di Jakarta seperti itu. Orang mau masuk ibadah, mereka mesti daftar dulu. Enggak daftar, enggak dapat seat. Karena ini akan bicara tentang perubahan. Makanya orang-orang yang akan bisa punya hati fleksibel untuk mengikuti perubahan, mereka lah yang akan melihat hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan. Tetapi orang yang enggak punya hati untuk fleksibel, untuk dirubah oleh Tuhan, mau-maunya sendiri, mau atur diri sendiri. Gak bisa, ke depan nanti kita akan banyak struggle. Nah oleh sebab itu kita mempersiapkan diri. Seperti Rasul Paulus. Sebelum dia mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan. Sebelum melihat sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Sebelum dia lihat mujizat begitu banyak dalam perjalanannya. Dia dirubah Tuhan dulu. Yang pertama yang dirubah adalah cara dia memandang Tuhannya orang Kristen itu seperti apa. Dan Tuhan cegat dia dan Tuhan menampakkan diri pada dia dengan sinar yang begitu luar biasa. Sampai Alkitab katakan dia jatuh ke tanah, bukan jatuh biasa. Saya percaya dia jatuh, benar-benar jatuh tersungkur di sana. Dan saking dia melihat cahaya begitu luar biasa, matanya jadi buta. 3 hari jadi buta. Coba saya tes sekarang, coba pejamkan mata saudara 1 menit aja. 1, 2, pejamkan mata saudara. 1, 2, 3. 1 menit. 2, 3. Coba tuh mata saudara pejamkan 1 menit. Saudara nggak bisa lihat apa-apa. Saudara cuma lihat kegelapan di depan sana. Ada proses rupanya. Buka mata saudara. Ada proses di sana. Ya rupanya waktu mata kita dipejam, ditutup. Yang kita cuma lihat di depan kita itu gelap. Bayangkan itu baru 1 menit. Ini 3 hari Paulus buta, nggak lihat apa-apa. Coba suatu waktu saudara tiba-tiba Tuhan buat mata saudara buta. Selama 3 hari seperti Paulus. Bagaimana respon saudara? Saudara mungkin sudah mulai ngoceh-ngoceh. Berdoa sudah ke gereja rajin, tapi kenapa Tuhan buat mata saya jadi buta? Kita mulai komplain dan komplain. Betul enggak? Nah perubahan-perubahan ke depan, saya percaya ada banyak orang kalau tidak siap mengalami perubahan, akan ada banyak orang komplain.
komplain sama pemerintah, komplain sama gereja dan lain sebagainya. Karena apa? Perubahan terus bergerak begitu cepat. Oleh sebab itu pada kesempatan ini mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang punya hati seperti hati Kristus. Sebab hanya orang yang punya hati dengan hati Kristus yang bisa diatur. Orang yang gak punya hati seperti Kristus, dia akan sembarangan hidupnya. Dia mau atur, semua dia mau atur. Bahkan mungkin petugas-petugas gereja pun dia mau atur. Nah, mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya bagikan ini supaya kita semua mari jadi murid Tuhan. Jadi pengikut-pengikut Tuhan yang punya hati, sifat hati yang fleksibel, ya, yang benar-benar yang dipimpin, dituntun oleh Tuhan itu sendiri. Lihat Paulus, dia tanya sama Tuhan, siapakah engkau? Kenapa? Dia gak pernah alami fenomenal itu. Dia gak pernah alami hidup seperti itu. Bahkan perjalanan ke Damsyik tujuannya memang jahat. Binasakan orang percaya yang ada di Damsyik. Dan Tuhan gak tahan dengan perasaan itu. Mungkin orang-orang di Damsyik itu setiap malam mereka berdoa mungkin di hadapan Tuhan. Mungkin orang-orang di Damsyik itu, orang percaya di Damsyik itu tinggal tunggu waktu kapan dia datang. Jadi hati mereka memang sudah berjaga-jaga, itu Tuhan tolong supaya kami jangan dibinasakan lagi. Akhirnya pada waktu Saulus menuju Damsyik, Tuhan bertindak. Nah lihat, Tuhan itu selalu bela orang yang taat kepada kebenaran. Tuhan selalu bela orang yang taat kepada kebenaran. Sebab memang kebenaran bukan hanya untuk dimengerti atau dipahami. Ya, sekali lagi kebenaran firman Tuhan itu bukan cuma sekedar dimengerti atau dipahami. Tapi kebenaran firman Tuhan itu harus kita taati. Sama-sama katakan taati. Jadi yang pertama adalah respon daripada Rasul. Dari Saulus adalah dia menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara-saudara, saya nggak mengerti apa yang menjadi pergumulan saudara yang ada dalam ruangan ini. Tapi dari mimbar ini saya bisa lihat raut-raut wajah Bapak Ibu. Ada banyak beban, persoalan yang sedang saudara gumuli. Dengarkan ini. Hanya Yesus yang bisa jadi jawabanmu. Yang membuat engkau tidak akan pernah kecewa. Sekali lagi, hanya Yesus yang bisa jadi jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan hidupmu. Kalau Paulus berkata, siapakah engkau? Dengarkan Yesus jawab dia dengan jawaban luar biasa. Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya. Yesus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan. Sejak itulah semua bentuk kejahatan di pikiran Saulus dirubah oleh Tuhan. Karena apa? Sejak hari itu dia jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pertanyaan saya, benarkah Yesus engkau jadikan dia Tuhan dalam hidupmu? Coba bilang sebelah kiri kanan, bilang begini, benar gak Yesus jadi Tuhan dalam hidupmu? Iya, saya perlu tanya ini berkali-kali. Karena apa? Memang mesti berkali-kali. Nggak bisa sekali. Karena apa? Perubahan hidup orang itu hari-hari ini itu udah mengerikan. Di gereja dia baik-baik, tapi di luar sana jadi pemberontak. Orang bilang kalau lagi on itu orangnya itu benar Pak jalannya. Tapi kalau lagi nggak on Pak, jalannya miring-miring Pak. Pikirannya miring, cara dia bersikap miring, semua miring. Nggak ada di sini, semua kita orang lurus, katakan lurus. Ya jadi jangan on off, kalau lagi on pastor luar biasa dia. Berdoanya sampai berbusa mulutnya. Kalau lagi on. Tapi kalau lagi nggak on, lagi ada di bawah, lagi ada masalah, lagi depresi, utang belum selesai. Ya utang piutang. Dari wajah-wajah Bapak Ibu saya bisa lihat dari sini. Ada kredit rumah yang belum selesai. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Makanya kita butuh Tuhan untuk memberi kita kemampuan, kekuatan untuk mengalami sebuah proses kehidupan. Untuk menjadi lebih baik ke depan.
Sebab hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan ke depan lebih baik. Itu yang dialami oleh rasul yang satu ini. Dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang menjadi respon dari rasul yang satu ini? Ayat yang ke-10 dikatakan di sana seperti ini. Maka kataku Tuhan. Nah ini saya suka sikap dari rasul yang jahat dirubah oleh Tuhan. Bayangkan dari penjahat dirubah oleh Tuhan. Waktu dia mengerti dan dia jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sejak hari itu Tuhan rubah total pikiran yang jahat menjadi pikiran yang baik. Bayangkan betapa hebatnya Yesus yang kita sembah. Betapa luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Dia mengubah segala sesuatu menjadi baik. Maka kata Paulus, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat? Tuhan jawab, kata Tuhan kepada Saulus, bangkitlah, pergilah ke Damsyik. Di sana akan kuberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Oh ini keren. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, yang kedua adalah Saulus menyediakan hidupnya untuk Tuhan pakai. Jadi Paulus menyediakan hatinya untuk Tuhan, pakai hidupnya untuk menyatakan kebenaran dalam kehidupannya. Pertanyaan saya pada kesempatan ini, maukah hidup saudara disediakan untuk Tuhan, pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan? Mungkin saudara berkata, pastor saya belum layak, saya masih hidup dalam dosa pastor. Waktu menuju di gereja ini pastor saya baru maki-maki orang lain di luar sana. Saya baru marah-marahin orang di rumah. Tapi dengarkan ini, kalau engkau ada di ruangan ini engkau tidak kebetulan. Tuhan mau pakai hidupmu untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Bilang sebelah kiri kananmu, sediakan hidupmu untuk Tuhan pakai. Amin. Sebab orang yang mau mengalami perubahan adalah orang berarti mau menyediakan hidupnya untuk dirubah oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Bukan dimulai di tempat yang lain, dimulai dari diri kita sendiri. Katakan dimulai dari diri kita sendiri. Sebab perubahan gak mungkin datangnya dari luar, perubahan datangnya dari dalam. Kalau hatimu mau dirubah, saya menemukan ada orang-orang yang memang serius. Mereka mau berubah hidupnya. Yang tadinya pecandu, karena dia mau dipakai oleh Tuhan, dia bergumul dengan kecanduannya. Dia kecanduan dengan narkoba. Dia kecanduan dengan narkotik, dengan minuman keras, karena dia mau berubah. Dia bilang, Tuhan aku gak bisa, tapi yang aku tahu Tuhan sanggup ubah saya. Dan orang itu berubah karena dari niat hati yang paling dalam. Jadi kalau ada orang bilang, pastor saya susah berubah pastor dari keterikatan, salah satu keterikatan keinginan daging. Bohong. Itu tandanya bahwa Anda menikmati keinginan daging itu, maka engkau tidak mau lepas dari itu. Kalau Paulus orang jahat, pembunuh dan pembinasa orang Kristen pada zaman itu bisa dirubah. Saya dan saudara bisa dirubah oleh Tuhan sebab dia yang mempunyai hidup saya dan saudara. Katakan amin. Kalau saudara ingin berubah dari semua mungkin karakter buruk yang menjadi pergumulan perjuangan saudara hari-hari ini. Paulus katakan, Tuhan apa yang harus kuperbuat? Selain tersedia hidup kita buat dia. Selanjutnya adalah penyerahan hati kita yang seutuhnya diberikan kepada Tuhan. Artinya apa? Paulus menyingkirkan semua agenda pribadinya. Paulus menyingkirkan semua rencana-rencananya. Dia izinkan rencana Tuhan dan cara Tuhan bekerja dalam kehidupannya. Itu yang dia katakan, maka kataku Tuhan apakah yang harus aku perbuat? Dia insaf. Sama-sama katakan insaf. Ya, jangan jadi orang insaf itu hanya insaf pada waktu di gereja. Tapi di luar gereja jadi kambuh lagi.
Kalau orang bilang kumat lagi. Jadi kalau gereja tobat, di luar kumat. Jangan ya. Jadi kita mesti konsisten. Di gereja kita tobat, di luar juga kita insaf tobat juga. Sebab hanya orang-orang yang bertobatlah yang akan mengubah dunia. Orang yang gak bertobat, gak lahir baru, gak cinta Tuhan, gak akan dikalahkan. Gak bisa ngalahkan dunia. Sebab keinginan dunia itu sangat kuat habis. Ada dua tanda kekuatan dunia yang sedang melanda seluruh manusia. Bahkan semua agama dalam dunia ini. Bahkan semua lapisan usia pada hari-hari ini. Mau tahu apa yang sedang dilepaskan oleh dunia hari-hari ini? Yang pertama adalah keinginan daging, sama-sama katakan keinginan daging. Yang kedua keinginan mata. Yang ketiga keangkuhan hidup. Alkitab katakan barang siapa hidup di dalam ini, dia tidak hidup di dalam kasih Bapa. Lihat saudara. Keinginan daging itu lebih kepada apa? Lebih kepada money oriented. Keinginan daging itu money oriented. Uang pengejarannya. Betul nggak? 1 kali 24 jam saya mau tanya Bapak Ibu apa yang saudara kejar? Bangun pagi-pagi kita harus kerja, betul? Pulang sudah matahari nggak ada, kita baru pulang rumah kan? Bekerja, betul nggak? Bekerja untuk dapat apa? Betul? Sekarang saya tanya, 1 kali 24 jam. 8 jam tidur, itu normal, betul nggak? Berarti 24 jam dikurangi 8, sisanya berapa? Kita gunakan untuk pekerjaan kita, betul nggak? Tetapi ingat Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, bahwa mari ambil waktu-waktu itu bukan cuma sekedar mencari uang untuk kita hidup. Tapi mari isi waktu-waktu itu menjadi waktu di mana semua yang baik dari hidupan kita itu bisa kita manifestasikan di mana dunia, di mana kita bekerja. Apa yang baik dari Tuhan dalam hidupan kita, mari kita keluarkan di sana, kita mulai demonstrasikan di sana sesuai dengan apa yang sering kita declare di mimbar ini. Mendemonstrasikan Kristus dengan cara apa? Dinamis dan kreatif. Di mana? Bukan di gereja, di luar gereja. Itu yang kedua saudara kasih dalam Tuhan. Respon dari Saulus yaitu dia tersedia untuk Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat 11-13 berkata seperti ini. Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada orang yang bernama Ananias, orang yang saleh menurut hukum Taurat. Dan yang terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, Saulus saudaraku, bukalah mataku dan melihatlah. Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Yang ketiga adalah, kalau engkau ingin mengalami perubahan hidup lebih baik lagi ke depan sana, saudara mesti cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara harus cari tahu apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ada salah satu murid di pemuritan, di life group. Salah satu leaders dia tanya, Pastor, kalau menurut Pastor, apa kehendak Tuhan buat saya? Saya bilang cari tahu sendiri. Sebab saya bukan Tuhan kasih tahu kamu. Saya bukan ahli nujum kasih tahu masa depan kamu. Cari tahu sendiri. Kalau ada pendeta kasih tahu masa depan saudara, saya pikir dia bukan pendeta beneran. Dia dukun.
Paulus cari tahu sendiri, dia ketemu Tuhan, dia dengar sendiri dari Tuhan. Dan mungkin orang tua yang sedang bergumul, anak-anak bagaimana ya anak saya masa depannya. Suruh dia untuk berdoa dan ketemu Tuhan supaya Tuhan bicara masa depannya apa. Ada orang tua kan begitu. Maunya orang tuanya yang ngatur anaknya kan. Arahkan anak itu untuk dia cari tahu kehendak Tuhan buat saya itu apa. Sewaktu dia dengar suara Tuhan dengan pribadi, dia dengan Tuhan, maka dia akan tahu apa yang dia harus kerjakan. Apa yang harus dia lakukan dalam perjalanan kehidupannya. Supaya apa? Supaya benar-benar dia yang membangun kehidupan masa depannya. Iya kan? Terkadang orang tua suka, aduh gimana ya anak saya dia pasangannya siapa ya? Dia nanti nikah sama orang mana ya? Dia mau nikah sama orang Uganda ke, mau nikah sama orang mana ke. Yang penting dia cinta Tuhan. Kita nggak usah atur, biarin. Yang penting pasangan hidupnya adalah orang yang cinta sama Tuhan. Halo orang tua. Sampai-sampai orang tua anaknya nggak nikah-nikah karena apa? Selalu disetir sama orang tuanya. Anaknya datang, Pak ini gimana? Nggak cocok sama orang tua. Yang nikah siapa? Anaknya atau mamanya? Yang jalanin hidup mamanya atau anaknya? Halo orang tua. Banyak berdoa buat anakmu biar dia mengalami penemuan dengan Tuhan secara pribadi. Sebab orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti punya masa depan yang gemilang. Orang yang dituntun oleh Tuhan pasti akan menemukan hal yang dijanjikan oleh Tuhan. Paulus mengalami itu ketika dia ketemu Tuhan. Jalan yang jahat dirubah oleh Tuhan 180 derajat menjadi jalan yang baik. Kenapa dia ketemu Tuhan? Itu yang paling penting. Bagaimana kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Kita bisa pastikan anak kita masa depannya baik. Katakan amin. Dan 3 hal inilah yang dilakukan oleh Paulus waktu dia mengalami perubahan hidup melalui ketaatan. Terkadang orang Kristen bilang begini, Pak, saya sudah lama ikut Tuhan. Kenapa hidup ini ya cuman begini terus. Nggak ada perubahan. Ya kalau saudara nggak mau taat sama firman Tuhan, nggak akan terjadi perubahan. Saudara juga mau berdoa sampai lutut saudara menjadi lutut unta. Tapi kalau nggak mau berubah, tidak akan terjadi perubahan. Sebab orang yang mau berubah adalah orang itu sendiri yang harus memutuskan bahwa saya mau berubah. Dan kalau kita sudah lama ikut Tuhan, sudah lama jadi orang Kristen, nggak berubah-berubah, pertanyaan besar. Hei, kenapa nggak berubah? Jangan-jangan firman Tuhan yang saudara dengar setiap hari Minggu, itu cuma jadi pengetahuan. Tidak ditaati dalam kehidupan ini. Sebab orang yang berubah adalah orang yang mentaati firman Tuhan. Sebab ketaatan itu berjalan dengan seimbang dengan sebuah perubahan. Kalau dia sudah lama ikut Tuhan tapi mulut embernya nggak berubah-berubah, ini pertanyaan besar. Kalau dia sudah lama ikut Tuhan tapi omongannya itu masih jahat, masih suka nyakitin orang lain, masih suka omongin omongan yang gak jelas. Ya omongannya itu semua yang gak ada maknanya. Pertanyaan saya kenapa gak berubah? Kemungkinan besar engkau tahu firman Allah tapi engkau tidak mentaati firman Tuhan. Perubahan cuma terjadi pada waktu saya dan saudara taat kepada firman Tuhan.
Pastor, saya sudah lama ikut Tuhan, tapi kok kerohanian saya mandek, Pastor. Bantut. Nggak bertumbuh. Padahal sudah lama jadi orang Kristen. Cepat tersinggung. Cepat marah. Coba lihat sebelah kiri kanan, ini orang cepat marah atau cepat tersinggung? Harus berubah, halo. Lamanya saudara jadi orang Kristen harusnya banyak perubahan. Ngambek aja bawaannya. Karena apa? Karena nggak mau berubah. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Paulus bisa berubah dari jahat menjadi baik, itu tandanya bahwa ada kesempatan untuk saya dan saudara berubah ke arah lebih baik. Jangan Tuhan suruh turun lagi dari sorga untuk tebus dosa saudara. Cukup sekali untuk selamanya. Nggak ada korban yang kedua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu 4 keturunan dan beribu-ribu keturunan. Selamat datang untuk hidup di dalam ketaatan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini. Kau sedang berbicara buat kami semua tentang perubahan yang harus kami lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dimanapun saudara duduk hari ini, saya percaya Roh Allah sedang bicara buatmu. Apa yang Anda ingin rubah? Apa menjadi pergumulanmu untuk Tuhan rubah? Hari ini adalah momen yang paling baik. Sebab Tuhan mau rubah hidupmu menjadi lebih baik untuk masa depanmu. Kalau engkau berkata, Pastor, saya susah berubah, saya terikat dengan kebiasaan buruk saya ingin dirubah, Pastor. Dengarkan, hanya firman dan Roh Kudus yang bisa rubah hidupmu. Dan komitmenmu pada malam hari ini, mari engkau datang sama Tuhan. Apa menjadi pergumulanmu hari ini? Apa menjadi doamu hari ini? Datang sama Tuhan. Kalau Paulus bisa dirubah oleh Tuhan dari orang jahat menjadi hambanya, menjadi Allah Tuhan, ini artinya ini tandanya bahwa saya dan saudara bisa dirubah oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu dan sulit untuk dilepaskan? Saya ingin berdoa buat saudara. Ya ingin didoakan cukup engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Gak usah malu. Dan terkadang kau butuh bantuan orang lain untuk bisa menolong hidupmu. Membawa engkau kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang mengubah hidupmu. Haleluya. Yang mau didukung dalam doa angkat tanganmu. Yes. Thank you Lord. Saya melihat ada banyak tangan-tangan yang terangkat. Haleluya. Haleluya. Yes Lord Jesus. Yang mengangkat tangan mari bangkit berdiri. Yang mengangkat tangan. Saya merasakan Roh Allah ada di sini yang sangat kuat ingin rubah saudara. Jangan malu. Bangkit berdiri bersama saya. Yes. Ini merupakan komitmenmu malam hari ini. Engkau ingin dirubah oleh Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa rubah hidupmu. Ambil komitmen pada malam hari ini, katakan Tuhan saya mau dirubah. Bapak engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka komitmen di hadapanmu. Teman-teman angkat tanganmu dan berdoalah sama Tuhan. Berserulah dengan suara nyaring, katakan Tuhan, aku ingin lepas dari pergumulan ini. Aku ingin bebas. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup lepaskan saya. Haleluya. Bapak engkau lihat tangan-tangan terangkat di hadapanmu. Aku berdoa dari tempat ini apapun menjadi doa dan pergumulan mereka. Roh Kudus datang dan jamah hati mereka. Roh Kudus datang dan insafkan bagian-bagian anggota tubuh mereka yang sedang mereka doakan dan gumuli dalam nama Yesus. Lepaskan mereka Tuhan. Bebaskan dari semua keterikatan itu di dalam nama Yesus. Hari ini aku melepaskan itu. Lepas
dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Digantikan oleh kebenaran-Mu. Digantikan oleh kebenaran-Mu. Mereka berpindah kepada kebenaran. Mereka berpindah kepada kebenaran di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah dan Tuhan jamah. Tuhan jamah setiap komitmen yang mereka ambil di sore hari ini. Tuhan, Engkau menjamah itu. Tangkap hati itu Tuhan, dan sejak hari ini bawa mereka semakin dekat dengan Engkau. Tidak izinkan kuasa yang lain mengikat bagian tubuh mereka. Hanya kuasa Roh Kudus dan firman Allah memerdekakan mereka di dalam nama Yesus. Kami berdoa Engkau membebaskan mereka Tuhan. Bagi mereka yang terikat dengan keinginan daging yang begitu kuat Tuhan. Aku berdoa mungkin terikat dengan alkohol, terikat dengan judi mungkin. Mereka terikat dengan hal-hal yang duniawi Tuhan. Yang susah untuk mereka lepas, yang menajiskan pikiran dan hati mereka dari tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Lepaskan semua itu ya Tuhan. Bersihkan itu dari hati dan pikiran mereka. Dan gantikan itu dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Ubah mereka Tuhan. Di semester ke depan mereka akan melihat bagaimana Allah menolong dan menolong dan menolong mereka. Dan mereka akan bersaksi dan bercerita bahwa memang benar Tuhan itu adalah pengubah hidupan mereka. Kami berdoa dan melepaskan berkat ini turun buat mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.